Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Saudara-saudaraku yang terkasih, kita pun sering seperti para perempuan itu dalam hidup kita. Kita mencari Tuhan yang hidup, yang hadir, yang selalu menyertai kita, tetapi kita mencarinya kemana-mana. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Sabtu 19 April, Sabtu Suci, Malam Vigili Paskah. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, karya-Mu yang mengagumkan kini masih terus berlangsung. Dahulu Engkau membebaskan satu bangsa dari kejaran Firaun dengan kuasa tangan-Mu. Tetapi kini Engkau menyelamatkan segala bangsa dengan air pembaptisan. Kami mohon, jadikanlah semua orang anak-anak Abraham dan semartabat dengan umat Israel, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas, bab 24 ayat 1 sampai 12. Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan. Pagi-pagi benar pada hari pertama pekan itu, wanita-wanita pergi ke makam dan membawa serta rempah-rempah yang telah mereka sediakan. Mereka mendapati batu sudah terguling dari makam. Ketika masuk ke dalam makam, mereka tidak melihat jenazah Yesus. Mereka sangat bingung. Tiba-tiba berdirilah di hadapan mereka dua orang pemuda berpakaian putih berkilau-kilauan. Wanita-wanita itu amat terkejut dan menundukkan kepala. Tetapi kedua pemuda itu berkata, "Mengapa engkau mencari yang hidup di antara orang mati? Dia tidak lagi di sini. Dia sudah bangkit. Ingatlah akan perkataan yang telah disampaikannya kepadamu. Putra manusia harus diserahkan ke tangan orang berdosa, disalibkan, dan bangkit pada hari ketiga." Mereka pun sangat teringat kembali akan perkataan Yesus itu. Sekembali dari makam, mereka menceritakan semuanya ini kepada ke-11 muridnya dan semua orang lain. Wanita-wanita itu ialah Maria Magdalena, Yohana, dan Maria ibunda Yakobus, serta wanita-wanita lain yang selalu bersama murid-murid Yesus. Mereka memberitahukan hal-hal itu kepada para rasul. Tetapi para rasul tidak percaya. Mereka menganggap cerita itu omong kosong. Namun Petrus berdiri dan berlari ke makam. Ia menjenguk ke dalam makam, tetapi yang dilihat hanya kain kafan. Ia pun kembali keheran-heranan memikirkan apa yang terjadi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini kita mengalami transisi dari perayaan kemarin ibadah Jumat Agung saat Tuhan Yesus wafat di kayu salib. Kini Ia dimakamkan dan nanti malam kita bersama-sama akan berjaga mengikuti perayaan Malam Paskah, Vigili Paskah, untuk menyambut Tuhan Yesus yang bangkit. Kita tidak langsung merenungkan peristiwa kebangkitan Yesus, karena saat transisi ini juga amat kaya simbol dan makna. Hari Sabtu Suci. Dalam penanggalan liturgi disebutkan hari Sabtu Suci. Sebelum perayaan Malam Paskah tidak ada perayaan. Dengan berdoa dan berpuasa,
gereja berada di makam Tuhan Yesus. Kita bayangkan saja bagaimana Bunda Maria, para perempuan yang mencintai Yesus, para rasul dan murid yang lain sedang mengalami kedukaan, kebimbangan, dan kegelisahan. Situasi muram itu dapat dikenal lewat kisah kedua murid Emmaus. Baru nanti setelah mereka berjumpa dengan Tuhan yang bangkit, hati mereka berkobar-kobar dan sukacita. Hari Sabtu Suci sebaiknya diisi dengan waktu doa dan hening. Upayakan hari Sabtu tidak terlalu sibuk dengan macam-macam kegiatan, termasuk menyiapkan pesta Paskah. Tentu pesta Paskah itu baik, tapi jangan sampai dimensi kontemplatif dan keheningan seperti umumnya suasana makam itu jangan hilang. Kita ambil waktu sejenak berdoa dalam keheningan. Beri waktu pribadi untuk menemani Tuhan Yesus yang terbaring di makam. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam bacaan malam Paskah, kisah makam kosong yang diceritakan dalam Injil Lukas, di mana para perempuan yang sangat mencintai Tuhan Yesus datang ke makam pada hari pertama saat masih pagi. Mereka adalah orang-orang yang paling merasa kehilangan Yesus. Mereka adalah yang pertama-tama pergi ke kubur. Dan ternyata makamnya kosong. Dua malaikat mengabari kalau Yesus telah bangkit. Dan pertanyaan para malaikat itu seperti menegur, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati?" Saudara-saudaraku yang terkasih, kita pun sering seperti para perempuan itu dalam hidup kita. Kita mencari Tuhan yang hidup, yang hadir, yang selalu menyertai kita, tetapi kita mencarinya kemana-mana. Kita lupa bahwa Tuhan yang telah bangkit dan mulia itu selalu hadir dalam perayaan Ekaristi, dalam sakramen Maha Kudus yang selalu ada di gereja. Kita kurang menyadari akan kehadiran Tuhan dalam setiap pengalaman hidup kita sehari-hari. Kalau hari ini kita merayakan misteri kebangkitan Tuhan, malam Paskah, kita bersama-sama dengan penuh sukacita karena Tuhan yang bangkit itu, maka seluruh simbolisasi dalam liturgi malam Paskah ini sangat indah, sangat kaya. Api lilin Paskah melambangkan Yesus yang bangkit, kebangkitannya mengalahkan kematian. Dengan penuh sukacita kita merayakan kemenangan jaya itu atas kuasa dosa dan kegelapan. Peristiwa kebangkitan itu dengan jelas kita dengarkan dari kesaksian para pengikut Kristus sebagaimana diceritakan dalam Injil hari ini. Lantas apa makna kebangkitan Tuhan bagi kita semua yang percaya kepadanya? Saudara-saudariku yang terkasih, kebangkitan Tuhan menjadi dasar yang kuat bagi kita untuk bersaksi tentang Tuhan di tengah dunia. Dia yang bangkit dan selalu hidup di tengah-tengah kita. Maka marilah kita semua mohon rahmat Tuhan supaya kita semakin mengasihinya, semakin peduli kepada sesama kita, dan siap untuk menjadi saksi-saksi Tuhan di dunia ini. Karena Tuhan yang bangkit, Tuhan yang selalu menyertai seluruh perjalanan dan pengalaman hidup kita. Bersoraklah,
nyanyikan lagu gembira bagi Kristus yang menebus kita. Bersyukurlah kepada Allah, kita bangkit bersama Kristus. Bersoraklah, nyanyikan lagu gembira bagi Kristus yang menebus kita. Bersyukurlah kepada Allah, kita bangkit bersama Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.